Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aprianita, NIM 212105114, mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu menyelesaikan kasus dengan menggunakan rumus K-means. Yang caranya yang pertama yaitu di sini satu, perhitungan pertama menggunakan persamaan Euclidean distance. Di sini rumusnya X Y kali A B sama dengan akar dalam kurung X kurang A pangkat 2 tambah dalam kurung Y kurang B pangkat 2. Terus perhitungan pertama klaster 2 yaitu 1200,56.000. Ini klaster 2 yang terdiri dari 12.056.000 ini dari biaya promosi X dan volume penjualan Y. Kemudian sama dengan akar dalam kurung 12.000 kurang 12.000 pangkat 2 tambah ini 56.000 lagi 56.000 kurang 56.000 kurung pangkat 2 hasilnya 0 karena dikurangi yang ini dikurangi hasilnya 0, kemudian ini dikurangi hasilnya 0, kemudian dijumlahkan tetap 0 hasilnya. Kemudian jarak klaster 2 ke klaster 2 jarak dari klaster 4 ke klaster 2 dalam kurung 13.500,62,430 dalam kurung ini yang 13.562,430 ini dari klaster 4. Klaster 4-nya itu yang ini, yang kedua, dan yang ini. Kemudian kita masukkan yang di klaster 2 tadi 12.000 dan 56.000. Kurung sama dengan
Kemudian di sini akar dalam kurung 13.500 dikurang 12.000 dalam kurung pangkat 2. 13.500 ini dari klaster 4 dan 12.000 dari klaster 2. Kemudian ditambah dalam kurung 62.430 dikurang 56.000 pangkat 2 sama dengan yang 13.500 kurang 12.000, hasilnya 1.500 pangkat 2 ditambah 62.430 kurang 56.000, hasilnya 6.430 pangkat 2. Kemudian akar yang 1.500 dikali 1.500 hasilnya 2.250 ditambah 6.430 dikali 6.430 hasilnya 41.344. Kemudian sama dengan akar 2.250 tambah 41.344 hasilnya 43.594 sama dengan akar dari 43.594 yaitu 208.791. Kemudian jarak dari klaster 2 ke klaster 4 dalam kurung 12.056. Kemudian 12.000 ini dan 56.000 dari klaster 2. Kemudian 13.500 dan 6.200 ini dari klaster 4 dan sama dengan terus akar 12.000 kurang 13.500 dalam kurung pangkat 2 tambah 56.000 kurang 6.2430 pangkat 2. 12.000 ini dari klaster 2 dan 13.500 dari klaster 4, begitu juga dengan 56.000 dari klaster 2 dan 6.204 dari klaster 4 sama dengan kemudian 12.000 dikurang 13.500 hasilnya min 1.500 angka 2 tambah 56.000 dikurang 62.430 hasilnya min 6.430 angka 2 sama dengan min 1.500 dikali min 1.500 hasilnya positif 2.250 ditambah
min 6.430 dikali min 6.430 hasilnya 41.344 sama dengan 2.250 ditambah 41.344 akar 43594. Akar dari 43.594 yaitu 208,791. Terus jarak klaster 4 ke klaster 4 dalam kurung 13.500 62.430 sama dengan akar 13.500 kurang 13.500 ditambah 62.430 dikurang 62.340 angka 2 hasilnya 0, sehingga di sini klaster K2 dalam kurung 12.000 6.000 dan K4 13.500 dan 62.430 dan di sini sentroid X-nya 0, Y-nya 208.791 ini dari ini yang hasil klaster 4 ke klaster 2. Kemudian yang bagian K4 208,791 dan Y-nya 0. Kelompok klasternya yang K2 2 dan K4 4. Kemudian kita lanjut ke perhitungan 2, yaitu di sini langkah selanjutnya kita beralih ke data 3 yaitu 12.750 dan 68.850. Yang ini dari ini tabel ketiga. Kemudian kita mulai menghitung jarak dataset terhadap klaster 2. Kemudian kita tulis di sini dalam kurung 12.000 dan 56.000. 12.000 ini dari perhitungan yang pertama. Kemudian 12.750 dan 68.850 dari sini. Kemudian akar 12.750 dari ini, kemudian 12.000 yang ini dikurang 12.000. Kemudian pangkat 2 tambah dalam kurung 60.850 dari ini, kemudian dikurang 56.000 dalam kurung tutup kurung pangkat 2 sama dengan akar 12.750 dikurang dengan 12.000 hasilnya min 750 pangkat 2 ditambah dengan hasil 60.850 dikurang 56.000
hasilnya 4.850 dipangkatkan 2 sama dengan akar lagi min 750 dikali min 750 hasilnya positif 562.500 ditambah dengan 4.850 dikali 4.850 hasilnya 23.552. Kemudian 562.500 ditambah 23.552 hasilnya akar 586.052. Kemudian kita cari akar dari 586.052 ini berapa? Berarti di sini hasilnya 765,54. Kemudian di sini kita tulis, kemudian kita hitung jarak dataset terhadap klaster 4. Ini 13.500 ini juga dari perhitungan pertama 13.500 dan 62.430 dan 12.750 68.850 dari ini. Kemudian kita selang-seling lagi, akar 13.500 dikurang 12.750 dikurang 12.750 ditambah dengan 60.850 dikurang 62.430 yang ini. Kemudian sama dengan akar 13.500 dikurang 12.750 hasilnya min 750. Kemudian dipangkatkan 2 tambah 60.850 dikurang 62.430 hasilnya min 15.800. Kemudian sama saja dengan ini kita kalikan lagi, min 750 dikali min 750 hasilnya positif 562.500. Kemudian ditambah lagi, ini dikalikan lagi min 1.580 dikali min 1.580 hasilnya 2.496.400. Kemudian ini dijumlahkan hasilnya 3.058.900. Kemudian kita cari akar ini berapa? Akar dari 3.058.900 hasilnya 1.748.971. Kemudian di sini sehingga didapatkan, kita gambar tabel di sini yang terdiri dari tabel dataset, Euclidean distance yang terdiri dari klaster 2 dan klaster 4 dan kelompok klaster. Tabel dataset di sini kita tulis 12.750 dan 12.000. Kemudian di tabel Euclidean distance yang terdiri dari klaster 2 dan klaster 4, klaster 2 ini kita tulis 765.520 hasil dari klaster 2 ini yang ini. Kemudian yang di bagian klaster 4 1.748.971 dari sini. Kemudian kita tulis lagi. Kemudian di bagian kelompok klaster hasilnya 2. Kenapa 2? Karena kita cari hasil yang paling sedikit di antara klaster 2 dan klaster 4. Di sini kan klaster yang paling sedikit itu klaster 2. Jadi di sini kita tulis klaster 2. Jika yang lebih sedikit itu klaster 4 daripada klaster 2, berarti di sini kita tulis klaster 4. Tapi di sini karena yang paling sedikit klaster 2, jadi kita tulis klaster 2. Kemudian kita lanjut lagi di bagian bawah, dataset ketiga masuk dalam kelompok klaster kedua karena jarak minimum atau terdekat dataset adalah terhadap klaster 2 yaitu 765.520.
Kemudian kita update sentroidnya. Di sini kita gambar lagi tabel yang terdiri dari tabel klaster X dan Y. Klaster ini terdiri dari klaster 2 dan klaster 4. Klaster 2 ini kita tulis 12.000 bagian X-nya karena yang di perhitungan pertama tadi. Kemudian kita tulis lagi di yang bagian Y-nya 56.000. Kemudian di bagian klaster 4-nya sama dengan 13.000 ditambah 12.750, ini dari yang ini. Ini dari ini sama dengan ini, kita jumlahkan 13.500 tambah 12.750 dijumlahkan, kemudian hasil dari penjumlahan ini dibagi dengan 4, hasilnya 6.562. Begitu juga dengan di kolom bagian Y, 62.430 ditambah dengan 60.850, hasilnya ini kita bagi lagi dengan 4 dan didapat 30.820. Kemudian di tabel berikutnya lagi kita tulis, jadi klaster sentroid yang baru adalah sebagai berikut. Di sini terdiri dari tabel klaster X dan Y. Di tabel klaster ini terdiri dari K2 dan K4. K2 ini kita tulis 12.000, di bagian tabel X kita tulis 12.000 dan bagian tabel Y kita tulis 56.000. Dan bagian K4-nya di tabel X kita tulis 6.562 dan bagian Y-nya 30.820. Kemudian kita lanjut lagi di perhitungan ketiga, itu kita lanjutkan kembali menghitung dataset, yaitu 15.200 dan 64.354. Kita mulai menghitung jarak dataset terhadap klaster 2, yaitu sama saja caranya tadi dengan yang nomor 1 dan 2. 12.000 dan 56.000 dan 15.200 dan 66.354. Kemudian kita tulis lagi akar 15.200 dikurang 12.000, kita seling-selingkan 15.200 dikurang dengan 12.000 yang ini, kemudian dipangkatkan 2 tambah 64.354 dikurang 56.000 pangkat 2, kemudian sama dengan akar lagi 15.200 dikurang 12.000, hasilnya 14.000, dipangkatkan 2 tambah 66.354 dikurang 56.000, hasilnya 10.354 pangkat 2, sama dengan akar 14.000 dikali 14.000 hasilnya 196.000, dipangkatkan 2, kemudian tambah 10.354 dikali 10.354 hasilnya 107.205. Kemudian kita jumlahkan lagi 196.000 ditambah 107.205, hasilnya akar 303.205. Kemudian kita cari akar dari 303.000 ini, 303.205 ini, yaitu hasilnya 550,64. Kemudian kita hitung jarak dataset terhadap klaster 4. Sangat perlu diingat, sentroid 4 yang kita gunakan adalah yang sudah diupdate di perhitungan kedua di atas, yaitu 6.000 ini. 6.562 dan 30.820.
Kemudian kita tulis lagi di sini 6.565, 62 dan 30.820. Serta 15.200 dari ini dan 66.354 dari ini. Kemudian akar lagi sama juga pengerjaannya dengan klaster yang bagian klaster 2, yaitu diselang-seling lagi 15.000 dengan dikurang dengan 6.562, kemudian ditambah dengan 66.354 dikurang dengan 30.820, kemudian sama dengan akar 15.200 dikurang 6.562 hasilnya 8.675. Akar tambah 66.354 dikurang 30.820 hasilnya 35.534 pangkat 2 sama dengan 8.675 dikali 8.675 hasilnya 75.255 ditambah dengan nih 35.000 dikali 35.534 dikali 35.534 hasilnya 1.264.665. Kemudian kita jumlahkan lagi yang ini 75.255 ditambah 1.264.665 hasilnya akar 1.339.920. Kemudian kita cari lagi akar dari ini dan hasilnya 1.157.549. Kita bikinkan lagi tabel seperti yang di atas tadi, seperti yang bagian nomor perhitungan 2, sehingga didapatkan datasetnya 15.200 dan 66.354 dari bagian soal yang ini. Kemudian bagian Euclidean distance yang bagian klaster 2 dan klaster 4 bagian klaster 2 nya 550 64 dari ini bagian klaster kedua. Kemudian pada klaster 4 kita tulis di sini 1.157.549 dari ini hasil dari penjumlahan klaster 4. Kemudian di sini kita tulis bagian kelompok klaster yaitu 2 karena kita cari yang lebih kecil penjumlahannya yaitu 550.064. Berarti yang lebih kecil di sini itu klaster 2. Jadi kita tulis di bagian kelompok klaster yaitu 2. Kemudian di sini pada dataset ketiga masuk dalam kelompok klaster 2 karena jarak minimum atau terdekat dataset adalah terhadap klaster 2 yaitu 550,64. Kemudian kita update centroid, kita gambar lagi tabel di sini yang terdiri dari klaster X dan Y. Bagian klaster di sini kita tuliskan K2 dan K4. Kemudian pada bagian X kita tulis 12.000 tambah 15.200 yaitu yang ini. Kita tambahkan 12.000 yang ini, kemudian 15.000 nya dari sini. Kemudian kita jumlahkan 12.000 tambah 15.000 hasilnya kita bagi 2 jadi 13.600. Begitu juga dengan tabel bagian Y, kita jumlahkan 56.000 yang ini dengan 66.354 yang ini. Kemudian hasilnya kita bagi dengan 2 dan mendapatkan 61.177. Kemudian di bagian klaster 4 kita tulis 6.562. Dari mana? Dari nih pada bagian perhitungan kedua. Kemudian kita tulis lagi 30.820. Jadi
Jadi klaster sentroid yang baru adalah sebagai berikut. Kemudian kita gambar lagi tabel, yaitu klaster X dan Y. Kemudian pada bagian klaster kedua dan keempat, pada klaster kedua kita tulis 13.600 dari penjumlahan nih. Kemudian pada bagian Y yang ini kita sama juga dengan bagian X. Kemudian pada klaster keempat kita tulis 6.562 dan 30.820. Kemudian pada perhitungan keempat kita lanjutkan kembali menghitung dataset keempat, yaitu 12.600 dan 66.300. Kita mulai menghitung jarak dataset terhadap klaster 2. Perhatikan kembali sentroid yang digunakan adalah yang telah terupdate, yaitu 13.600 dan 61.177.000. Ini dari yang ini. Kemudian kita bikin lagi seperti cara yang ketiga, 13.600, 61.177 dan 12.600 dan 61.300 akar 2.600, 12.600 dari ini, kemudian 13.600 dari ini, dan 61.300 pangkat 2 ditambah dengan 61.300 dikurang dengan 61.177.000 pangkat 2 sama dengan, kita akar lagi, 12.000 dikurang 13.000 hasilnya min 1.000 ditambah dengan 61.300 dikurang 61.177 hasilnya 123 pangkat 2. Kemudian kita kalikan min 1.000 kali 1.000 hasilnya 1 juta ditambah dengan nih 123 kali 123 hasilnya 15.129. Kemudian 1 juta ditambah dengan 100 ditambah dengan 15.129 hasilnya akar 1.015.129. Kemudian kita cari akar yang ini, akar 1.015.129 hasilnya 1.007.053. Kemudian kita hitung jarak dataset terhadap klaster 4, sama juga dengan cara pengerjaannya sama juga dengan bagian klaster kedua. Kemudian langsung saja kita ke bagian tabelnya, sehingga didapatkan datasetnya 12.661.300 itu dari soalnya. Kemudian pada tabel Euclidean distance yang bagian klaster kedua, yaitu 1.007.053 dari hasil akhir penjumlahan klaster kedua, dan pada klaster 4 982.060 dari hasil akhir klaster 4. Kemudian di sini kita kelompok klasternya 4 karena yang klaster kedua dan klaster 4 yang lebih kecil nilainya itu adalah klaster 4. Jadi di sini kita tulis 4. Kemudian pada bagian dataset keempat masuk dalam kelompok klaster 4 karena jarak minimum atau terdekat dataset adalah terhadap klaster 4, yaitu 982,60. Kemudian kita update sentroidnya sama juga di bagian klaster XY. Pada bagian klaster kedua, di sini kita tulis 13.600 tambah 12.600. 13.600 tambah 12.600 hasilnya kita bagi 2, kemudian menghasilkan 13.100. Pada bagian Y, 61.177 ditambah 61.300 hasilnya kita bagi 2. Hasil dari penyuman ini kita bagi dengan 2, jadi mendapatkan hasil 61.238. Kemudian pada klaster keempat kita tulis lagi 6.562 sama dengan bagian terakhir klaster bagian terakhir klaster ketiga. Kemudian pada bagian Y 30.820. Pada bagian tabel terakhir
Jadi klaster sentroid yang baru adalah klaster kedua pada bagian X yaitu 13.108 dari 13.100 ini dari sini, kemudian pada bagian Y-nya 61.238 dari hasil yang ini. Kemudian pada bagian klaster keempat 6.562 dari sini, kemudian pada bagian klaster keempat bagian Y 30.820 dari ini. Kemudian pada perhitungan kelima sama juga dengan bagian perhitungan 1, 2, 3, dan 4. Semua caranya sama. Pada perhitungan kelima itu kita mulai lagi, lanjutkan kembali menghitung dataset ke-6 yaitu 15.750 dan 65.260 itu dari soalnya. Kita mulai menghitung jarak dataset terhadap klaster 2. Perhatikan kembali sentroid 2 yang digunakan adalah yang telah terupdate yaitu 13.108 dan 61.238. Kemudian di sini kita tulis 13.108 dan 61.238. 15.750 dan 65.260. 13.108 ini dari hasil perhitungan terakhir klaster 4 dan 15.750 dan 65.260 dari soalnya. Kemudian akar 15.000 kita tuliskan dalam kurung 15.750 kurang 13.108 itu diselang-seling. Ini 15.750 dengan 13.108 pangkat 2 ditambah 65.260 dikurang 61.238. Kemudian hasilnya sama dengan akar 2.642 dari 15.750 dikurang 13.108 pangkat 2 tambah 4.022. hasil dari pengurangan 65.260 dikurang 61.238. Kemudian sama dengan akar 2.640 dari 2 dikali 2.642 hasilnya 6.980. Kemudian ditambah dengan ini hasil dari 4.022 dikali 4.022 hasilnya 16.176. Kita jumlahkan lagi 6.980 ditambah 16.176 hasilnya akar 23.156. Kita cari akar dari 23.156 ini hasilnya 152,17. Kemudian klaster keempat juga sama dengan yang bagian klaster kedua. Cara pengerjaannya langsung kita masuk saja ke tabel sehingga didapatkan datasetnya 15.750 dan 65.260. Ini datasetnya dari soal. Kemudian bagian HD dan distance yang bagian klaster 2 itu 152.017 dari hasil klaster 2. Kemudian bagian klaster 4 juga sama hasil akhir dari klaster keempat. Kemudian di sini kelompok klasternya 2 karena kita cari yang bagian angka yang lebih kecil. Di sini angka lebih kecil itu 152.017 berarti pada bagian klaster 2. Kemudian jadi di sini kita tuliskan 2. Kemudian pada dataset kita masuk dalam kelompok klaster kedua karena jarak minimum atau terdekat dataset adalah terhadap klaster 2 yaitu 152.017. Kemudian kita update sentroidnya. Kita gambar lagi tabel yang terdiri dari klaster K2 dan K4, kemudian X pada bagian K2 13.108 tambah 15.750 yang ini tadi. Kemudian kita jumlahkan hasilnya ini kita bagi 2, kemudian kita dapatkan 14.429. Begitu juga dengan bagian Y kita jumlahkan, kemudian hasilnya ini kita bagi 2 dan dapatkan hasilnya 63.249. Pada bagian kelas K4 itu sama juga dengan yang bagian K3 tadi, terakhirnya kita tulis 6.562 dan 30.820. Kemudian pada tabel terakhir kita tulis jadi klaster sentroid yang baru adalah ini bagian
klaster X, Y. Pada bagian K2 itu kita tulis bagian X-nya 14.429 dari hasil akhir yang ini, dari hasil update centroidnya. Kemudian pada bagian ini sama juga hasil akhirnya. Kemudian keempatnya kita tulis 6.562 dari ini. Kemudian begitu juga di bagian X, bagian Y 30.820 dari ini. Kita lanjut lagi pada perhitungan ke-6. Kita lanjutkan kembali menghitung dataset ke-7, yaitu 14.850 dan 65.825. Kita mulai menghitung jarak dataset terhadap klaster 2. Perhatikan kembali centroid yang kedua, yaitu perhatikan kembali bagian centroid yang kedua tadi, yaitu 14.429 dan 63.249 yang digunakan yang telah terupdate yang ini tadi. Kemudian kita tulis di sini 14.429 dan 63.249. Kemudian kita tulis di sini yang ini tadi, yang hasil akhir centroidnya itu 14.429 dan 63.249. Kemudian kita tulis di bagian soalnya 14.850 dan 65.825. Kemudian akar dalam kurung 14.850 kita selingkan dikurang dengan 14.429 pangkat 2 ditambah ini 65.825 dikurang dengan 63.249 pangkat 2 sama dengan akar ini 14.850 dikurang 14.429 hasilnya 421 pangkat 2 ditambah dengan 65.825 dikurang dengan 63.249 hasilnya 2.576. Kemudian kita tulis lagi hasil dari ini 421 dikali 421 hasilnya 177.241 tambah yang ini 2.576 dikali 2.576 hasilnya 6.635. Kemudian kita jumlahkan lagi mendapatkan hasil 183.876. Kita cari akar dari 183.876 ini berapa? Di sini hasilnya 428.080. Kemudian kita itu jarak dataset klaster 4 sama juga dengan yang bagian kedua. Langsung saja kita masuk ke bagian tabelnya, yaitu sehingga didapatkan kita gambar tabelnya di sini. Pada bagian datasetnya itu 14.850 dan 65.825 itu dari soalnya yang bagian perhitungan ke-6 tadi. Kemudian which we understand yang terdiri dari klaster 2 dan klaster 4. Di sini klaster 2 nya 428.880 dan klaster 4 nya 265.057. Kelompok klasternya 4 karena yang lebih kecil di sini itu nilai dari klaster 4. Dataset K7 masuk dalam kelompok klaster 4 karena jarak minimum atau terdekat dataset adalah terhadap klaster 4 yaitu 265.057. Kemudian kita update centroidnya. Pada bagian centroidnya itu terdiri dari klaster X dan Y. Pada bagian klaster yaitu terdiri dari K2 dan K4. Pada bagian K2 kita tuliskan 14.429 ditambah dengan 14.850. Ini hasilnya kita jumlahkan, kemudian kita bagi 2, kita jumlahkan hasilnya. Jika sudah terdapat hasilnya kita bagi 2 dan mendapatkan hasil 14.639. Kemudian begitu juga di bagian Y kita jumlahkan, kemudian hasilnya kita bagi 2 dan mendapatkan 64.537. Kemudian pada bagian keempat kita tulis 6.562 sama dengan perhitungan ketiga tadi. Kemudian dengan perhitungan kelima, kemudian pada bagian Y nya 30.820. Jadi hasil akhirnya itu
bagian klasternya, bagian K2 nya 14.639 dari ini. Kemudian yang bagian Y nya 64.537 dari ini. Kemudian bagian K2 nya ini dan Y nya ini. Kita lanjut lagi pada perhitungan ke-7. Kita lanjutkan kembali menghitung dataset K8 yaitu 17.900 dan 65.200. Ini dari soalnya. Kemudian kita mulai menghitung jarak dataset terhadap klaster 2. Perhatikan kembali Centroid 2 yang digunakan yang telah terupdate yaitu yang ini tadi kita tulis di sini 14.639 dan 64.537. Kemudian kita tulis lagi di sini sama dengan cara pengerjaannya semua sama. Dari perhitungan pertama sampai perhitungan terakhir itu cara pengerjaannya sama. Jadi tinggal kita akar-akarkan saja, kemudian diselang-seling dan mendapatkan hasil yang terakhir. Begitu juga pada bagian klaster keempatnya semuanya sama. Kemudian kita langsung saja ke bagian tabelnya, karena di sini ada bagian tabelnya ini kadang berubah-ubah pada bagian kelompok klasternya, kadang 2, kadang 4 karena di sini disesuaikan dengan sesuai dengan besar dan kecilnya angka atau nilai yang terdapat di klaster K2 dan K4. Baik, langsung saja kita mulai dari bagian dataset yaitu 17.500 dan 65.200. 17.500 dan 65.200 itu dari bagian soalnya, dan kita tulis Euclidean distance yaitu pada bagian klaster 2 dan klaster 4, yaitu klaster 2 nya 669.014 dari hasil akhir klaster 2. Begitu juga di klaster 4, bagian hasil akhirnya itu 347.059. Jadi kelompok klasternya itu 4 karena di sini nilai yang paling kecil itu ada di nilai klaster 4 yaitu 347.059. Jadi dataset K8 itu masuk dalam kelompok klaster 4 karena jarak minimum atau terdekat dataset adalah terhadap klaster 4 yaitu 347.059. Kemudian kita update centroidnya. Pada bagian klaster K2 dan K4, X-nya itu kita tulis 14.639 ditambah 17.500. Ini kita jumlahkan, hasilnya kita bagi 2 dan mendapatkan hasil 16.069. Kemudian pada bagian Y-nya juga kita jumlahkan 64.537 dijumlahkan dengan 65.200 itu berapa hasilnya, dan kita bagi 2. Hasil dari pembagian 2 itu kita hasilnya itu 64.868. Jadi pada bagian klaster 4 kita tulis lagi 6.562 dan 30.820. Jadi klaster centroid yang baru adalah klaster K2 nya itu 6.069 dari penjumlahan dan pembagian X tadi. Kemudian pada bagian Y juga hasil akhirnya itu 64.868. Kemudian keempatnya kita tulis yang ini 6.562 dan Y nya kita tulis ini. Kemudian kita masuk ke perhitungan 8. Kita lanjutkan kembali menghitung dataset ke-9 yaitu 18.250 dan 68.000. Kita mulai menghitung jarak dataset terhadap klaster 2. Perhatikan kembali centroid 2 yang digunakan yang telah terupdate yaitu 16.069 dan 64.868. Dari ini tadi hasil centroid yang baru. Kemudian kita buat lagi seperti cara-cara yang sebelumnya sehingga mendapatkan hasil dataset
yaitu 18.250 dan 68.000 itu dari soalnya tadi. Kemudian bagian Euclidean distance yang bagian klaster 2 itu 120 hasil dari akhir klaster 2, dan klaster 4 nya itu 371.047 hasil akhir dari klaster 4. Kemudian di sini kelompok klasternya 2 karena bagian yang lebih nilai yang lebih kecilnya di sini itu ada di bagian klaster 2. Jadi dataset 39 masuk dalam kelompok klaster 2 karena jarak minimum yang terdekat dataset adalah terhadap klaster 2 yaitu 371.047. Kemudian kita update centroidnya, sama juga yang pada bagian klaster K2 nya itu kita jumlahkan, kemudian dibagi 2 lagi dan hasilnya 34.319. Kemudian bagian Y nya juga begitu, kita jumlahkan dan kita bagi 2 hasilnya 132.868. Jadi keempatnya kita tulis 6.562, semuanya bagian keempat itu kita tuliskan seperti ini, yang 6.562 dan 30.820. Jadi klaster centroid yang baru adalah pada bagian klasternya yaitu K2 nya 34.319, yaitu hasil dari update centroid tadi. Kemudian pada bagian Y nya yaitu 132.868 sama hasil akhirnya tadi, hasil akhir dari update centroid tadi. Kemudian pada bagian keempat kita tulis lagi 6.562 dan 30.820. Kita lanjut lagi pada bagian perhitungan ke-9, yaitu kita lanjutkan kembali menghitung dataset ke-10 yaitu 16.800 dan 68.798, itu dari soalnya juga. Kemudian kita mulai menghitung jarak dataset terhadap klaster 2. Di sini kita tuliskan 34.319 dan 132.868 dari hasil centroid yang perhitungan ke-8. Kemudian 16.800 ini 6.800 dan 68.798 ini dari soal ini. Kemudian kita tulis lagi akar 16.800 dikurang dengan 34.319, dari ini kita selingkan dan tambah 68.798 dikurang 132.868. Angka 2 sama dengan akar. Ini kita kurangkan hasilnya min 17.519 pangkat 2 ditambah ini juga dikurangkan hasilnya min 64.070 pangkat 2. Kemudian kita kalikan min 17.519 dikali dengan min 17.519 itu hasilnya positif 306.915 ditambah dengan ini dikalikan hasilnya positif 4.104. Kemudian 306.915 ditambah dengan 4.104 hasilnya akar 311.019. Kita cari berapa akar dari 311.019 ini, yaitu hasilnya 557.064. Jadi kita hitung dataset terhadap, kemudian kita lanjut lagi kita hitung dataset terhadap klaster 4. Sama juga pengerjaannya, sama juga pengerjaan klaster 4 ini dengan klaster kedua. Langsung saja kita ke tabelnya, sehingga didapatkan datasetnya itu 16.800 dan 68.798 dari soalnya tadi. Kemudian bagian Euclidean distance yang bagian klaster 2 nya itu hasil akhir dari klaster kedua ini kita tuliskan ke sini. Kemudian klaster keempat juga sama, hasil akhirnya kita tuliskan ke sini. Kemudian kelompok klasternya 4 karena yang lebih kecil di sini itu antara klaster 2 dan klaster 4 itu klaster 4. Karena di sini nilainya 325.097. Jadi di sini kita tuliskan klaster 4. Kemudian dataset ke-10
Dataset ke-10 masuk dalam kelompok klaster 4 karena jarak minimum atau terdekat adalah terhadap klaster 4 yaitu 325.097. Kemudian kita update lagi sentroidnya. Kita bikin lagi tabel di sini yaitu tabel klaster X dan Y. Pada bagian klaster kita tulis K2 dan K4. Kemudian pada bagian X-nya itu kita jumlahkan antara nilai 34.319 tambah 16.800. Ini kita jumlahkan, hasilnya itu kita bagi dengan 2. Sehingga didapatkan hasilnya 25.559. Kemudian pada bagian Y-nya juga sama, kita jumlahkan juga semua ini, kita jumlahkan semuanya sehingga hasilnya ini kita bagi 2 dan dapatkan hasilnya 100.833. Jadi bagian keempatnya itu kita tulis lagi 6.562. Setiap pada bagian update sentroid ini, yang terutama pada bagian keempatnya itu semuanya kita tulis dengan 6.562 dan 30.820. Begitu juga dengan nomor-nomor yang lain. Kemudian kita tulis lagi, jadi klaster sentroid yang baru itu pada bagian klaster X, Y, dan K2 itu hasilnya 25.559 dari ini hasil dari update sentroidnya. Kemudian bagian Y-nya juga ini lagi hasil akhirnya. Dan keempat, setiap pada bagian keempat itu kita tuliskan ini 6.562 dan 30.820. Kita masuk lagi ke perhitungan ke-10. Kita lanjutkan kembali menghitung dataset ke-11 yaitu 18.450 dan 70.470. Kita mulai menghitung jarak dataset terhadap klaster 2. Semuanya ini semua cara dari perhitungan pertama sampai perhitungan ke-10 ini cara pengerjaan antara klaster 2 dan klaster 4 itu sama. Yang pertama itu kita kurangkan dulu, kemudian hasilnya dijumlahkan dan hasilnya itu antara hasil pengurangannya ini dikalikan sama-sama, dikalikan pangkat 2, kemudian kita jumlahkan hasilnya dan jumlah dari hasil ini kita kita cari akar berapa, kemudian hasil akhirnya ini. Begitu juga dengan bagian klaster 4, sama semuanya. Jadi pada bagian data sehingga didapatkan lagi pada bagian dataset juga sama. Pada bagian datasetnya itu yang kita tulis di sini itu soalnya soal yang di bagian ini. Selalu soalnya. Kemudian pada bagian ciri dan distance klaster 2 dan klaster 4 itu juga ini. Klaster 2 nya itu hasil akhir dari ini, hasil akhir dari perhitungan klaster 2, dan klaster 4 juga hasil dari akhir perhitungan klaster 4. Kemudian pada bagian kelompok klaster kita tulis itu, kita lihat berapa nilai atau jumlah yang paling sedikit dari klaster 2 dan klaster 4 ini. Kalau seandainya yang lebih kecil klaster 2, nilai dari klaster 2 daripada klaster 4, berarti di kelompok klasternya itu kita tulis klaster 2. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika klaster 4 lebih kecil daripada klaster 2, berarti kita tulis klaster 4. Di sini kita tulis 4 karena di sini yang lebih kecil itu klaster 4 daripada klaster 2. Langsung saja kita masuk ke dataset ke-11. Masuk dalam kelompok 4 karena jarak minimum atau terdekat dataset adalah terhadap klaster 4 yaitu 378.001. Kemudian kita update lagi sentroidnya, sama juga ditambah lagi pada bagian K2-nya itu kita tambah lagi, kemudian hasilnya kita bagi 2 dan mendapatkan hasil 22.004. Kemudian pada bagian Y juga kita jumlahkan lagi, kemudian dibagi 2 dan dapatkan hasil 85.651.
bagian keempat juga, setiap pada bagian keempat ini kita tulis juga 6.562 semuanya. Begitu pun juga dengan nomor-nomor yang lain, setiap pada bagian update centroid dan pada bagian keempat ini kita selalu tuliskan 6.562 dan 30.820. Jadi hasil centroid yang baru itu yaitu 22.004 pada bagian Y-nya, pada bagian X-nya. Karena dari sini, dari hasil penjumlahan dan pembagian tadi. Kemudian pada bagiannya juga sama, hasil akhir dari ini. Kemudian keempatnya juga kita tuliskan yang ini. Kemudian kita lanjut lagi di perhitungan ke-11, yaitu kita lanjutkan kembali menghitung dataset ke-12 yaitu 16.480 dan 64.200 sama juga. Ini dari soalnya. Kita mulai menghitung jarak dataset terhadap klaster 2. Perhatikan kembali centroid 2 yang telah digunakan yang telah terupdate, yaitu 22.004 dan 85.651 dari hasil centroid yang baru yang pada perhitungan ke-10 tadi. Kemudian kita tuliskan lagi di sini semuanya. Hasil caranya juga sama dengan nomor-nomor yang lain, jadi tinggal diikuti saja pada nomor-nomor antara perhitungan 1, 2, 3, 4 sampai perhitungan ke-10 tadi caranya sama. Kemudian kita masuk ke tabel ini sehingga didapatkan dataset yang pertama yaitu 16.480 dan 64.200 dari soalnya tadi yang ini. Kemudian pada bagian average distance cluster 2 dan cluster 4 yaitu 70.047 karena hasil akhirnya cluster 2 tadi yaitu 700.047. Jadi kita tuliskan di sini 700.047. Kemudian cluster 4-nya kita tuliskan 13.040 dari hasil akhir cluster hasil akhir perhitungan cluster 4 tadi. Kemudian kelompok klasternya di sini 4 karena di sini yang lebih kecil adalah klaster 4. Jadi dataset ke-12 masuk dalam kelompok klaster 4 karena jarak minimum atau terdekat dataset adalah terhadap klaster 4 yaitu 315,40. Kemudian kita update lagi centroidnya pada bagian klaster yaitu K2 dan K4. Bagian X-nya itu kita tulis 22.004 tambah 16.480. 2004 ini dari ini dan 16.480 itu dari ini. Kita selang-seling dia atau langsung saja. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya itu kita bagi 2 dan mendapatkan hasil 19.243. Begitu juga dan bagian Y. Hasil yang ini itu dari ini, kemudian kita jumlahkan dengan ini dan hasilnya kita bagi 2 dan mendapatkan hasil 74.925. Dan bagian keempatnya itu 6.562 sama juga semuanya itu pada bagian keempat itu, dan pada bagian keempat itu kita hasilnya itu 6.562 semuanya dari perhitungan pertama sampai ke 10 dan ke 11 ini semuanya itu bagian keempatnya 6.562 dan 30.820. Jadi cluster centroid yang baru itu bagian K2-nya yang X-nya itu kita tuliskan 19.242 karena bagian bagian update hasil akhir update centroid tadi itu 19.442. Begitu juga dan dengan Y-nya hasil akhirnya 74.925. Dan pada bagian cluster keempatnya itu bagian X-nya kita tulis 6.562 dari yang tadi juga bagian update centroid tadi. Kemudian yang bagian Y-nya juga 30.820. Kita lanjut lagi di perhitungan ke-12 yaitu kita lanjutkan kembali dataset ke-13 yaitu 17.500 dan 65.300. Kita mulai menghitung jarak dataset terhadap cluster 2 yaitu semuanya lagi sama sampai dengan
bagian klaster sentroid yang baru. Semuanya itu sama dari akar sampai dengan hasil akhir. Kemudian klaster 4 juga perhitungannya sama dengan klaster 2, tinggal angkanya saja yang diselang-selingkan seperti ini, 17 dengan 6.562. Kemudian setelah itu dikurangkan sehingga hasilnya ini, dan setelah itu kita kalikan lagi 10.938 dikali dengan 10.938 itu berapa? Hasilnya di sini 11.639.000 ditambah dengan ini, kita kalikan juga sama dengan yang ini, sehingga kita dapatkan hasilnya 1.188. Kemudian kita jumlahkan lagi dan mendapatkan hasil 20.827. Kita cari lagi akar ini dan mendapatkan hasil 347.060, sehingga didapatkan lagi hasil. Kita gambar lagi tabel di sini. Tabel datasetnya itu sama juga, kita tuliskan di sini soalnya yang tadi yang di sini, dan pada bagian Euclidean distance dan pada klaster 2 dan klaster 4. Pada klaster 2 dan klaster 4 itu kita tulis hasil akhirnya dari klaster 2 dan hasil akhir dari klaster 4. Jadi di sini kita tulis 2, pada bagian kelompok klaster kita tulis 2 karena di sini jumlah nilai yang lebih kecil itu ada di klaster 2. Kemudian kita tulis lagi di sini update centroidnya, sama juga penyelesaiannya itu semuanya sama, ditambah dulu kemudian kita bagi 2, kemudian hasilnya ini semuanya. Kemudian pada klaster centroid yang baru kita tulis hasil dari update centroid tadi. Pada bagian X 18.370 dan pada bagian Y-nya 70.112. Kemudian pada keempatnya kita tulis yang ini. Lanjut lagi ke perhitungan ke-13. Ke perhitungan ke-13 ini semuanya itu caranya sama saja dengan yang pada bagian perhitungan 1, 2, 3 dan sampai perhitungan ke-12. Semuanya ini sama. Dari ini jadi ikuti saja cara-cara yang ada di perhitungan pertama sampai ke-12 tadi itu sampai dengan bagian antara klaster ke-13. Pada bagian perhitungan ke-14 juga sama semuanya. Perhitungan ke-15 juga sama juga cara pengerjaannya. Ke-16 juga sama. Ke-17 pun juga sama. Jadi tinggal kita ikuti cara-cara yang sebelumnya itu sehingga kita bikin tabel seperti ini. Semuanya sama saja sampai ke perhitungan ke-20, tapi yang berbeda itu di perhitungan ke-20. Kenapa? Karena di perhitungan 20 ini kita jumlahkan nilainya itu dengan NIM. Di soalnya tadi kan di soalnya ini kan yang terakhir itu di nomor 21 itu 20.500 ditambah dengan 14 itu dari ini, yang bagian 14 itu dari hasil 2 digit terakhir di belakang NIM. Jadi kita jumlahkan 20.500 itu 20.500 ini kita jumlahkan dengan 14 ini dari 2 digit di belakang NIM. Hasilnya kita tulis di sini. Hasilnya itu 20.500
20.514 dan 5.014. Semuanya kita jumlahkan dengan NIM. Kemudian kita mulai menghitung jarak dataset terhadap klaster 2. Perhatikan kembali sentra 2 yang digunakan adalah yang telah terupdate, yaitu 21.551 dan 71.123 dari hasil akhir ini. Hasil akhir dari perhitungan ke-19. Kemudian kita tulis lagi di sini. Sama juga dengan semuanya sama caranya dengan yang perhitungan 1 sampai terakhir ini. Sama, kita akarkan dulu, kita cari, kita selang-seling dulu nih antara hasil hasil NIM tadi, hasil penjumlahan NIM dengan bagian klaster sentroid yang baru tadi, diselang-seling antara 20.514 dikurang dengan 21.551, kemudian dijumlahkan dengan 5.014 dikurang dengan 71.103. Kemudian hasilnya kita kurangkan yang ini 20.514 dikurang dengan 21.551, kita kurangkan dengan ini, kita kurangkan hasilnya ini min 1037. Ini dipangkatkan 2, kemudian tambah, kita kurangkan lagi ini 5.014 dikurang dengan 71.123. Ini hasilnya min 66.109. Kemudian kita kalikan lagi, min 1037 dikali min 1037 kan hasilnya positif, berarti positif 1075. Kemudian kita jumlahkan dengan hasil ini, min 66.109 dikali dengan min 66.109, hasilnya 4.370. Kemudian kita jumlahkan, mendapatkan hasil 5.445. Kita cari akar dari 5.445 ini berapa, dan hasilnya itu 73,79. Kemudian kita hitung jarak dataset terhadap klaster 4. Sama juga caranya itu dengan klaster kedua, cara penyelesaiannya dan klaster kedua, jadi kita ikuti saja caranya dengan klaster kedua. Kemudian langsung saja kita sehingga didapatkan datasetnya itu kita tulis 20.514 dari ini soalnya tadi, penjumlahan NIM tadi dengan 5.014. Euclidean distance-nya klaster kedua dan klaster keempatnya itu, klaster kedua hasil akhir dari klaster kedua, dan klaster empatnya hasil akhir dari klaster 4. Kemudian kelompok klasternya kita tulis 2 karena di sini yang lebih kecil itu nilainya ada di klaster kedua. Kenapa di sini tabelnya berbeda dengan perhitungan 1 sampai ke 19 itu? Tabelnya kan dari perhitungan 1 sampai ke 19 itu kan ada 3. Kenapa di perhitungan ke-20 itu cuma 1? Karena di perhitungan ke-20 ini adalah perhitungan yang terakhir, jadi kita buat tabelnya itu 1 saja. Kemudian kita langsung menjumlahkan semua data yang ada di sini. Bukan menjumlahkan sih, maksudnya menulis semua data yang sudah kita substitusi tadi dari perhitungan 1 sampai ke perhitungan ke-20. Jadi di sini kita tulis semua data telah didapatkan dan masing-masing data sudah terkelompokkan berdasarkan klaster 2 dan klaster 4. Selanjutnya kita input hasil pengelompokannya pada tabel pertama, jadi hasilnya seperti berikut. Kita tulis sampel datanya itu kita tulis perhitungan perhitungannya seperti perhitungan pertama kita tulis 1, perhitungan 2, 3 sampai seterusnya. Kemudian X ini dari mana angkanya, kita tulis dari soalnya tadi, soal dari perhitungan pertama sampai ke 20. Begitu juga dengan ini Y-nya. Kemudian kelompok klaster ini dari mana? Dari ini semuanya kita tulis dari perhitungan 1 sampai perhitungan 20 kita tulis. Perhitungan 1 kan ada 2, perhitungan 2 ada 4, perhitungan 3 ada 2, perhitungan 4 ada 4, gitu sampai seterusnya. Jadi sekian materi, penjelasan tentang tugas saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.
karena manusia tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.